Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah di kesempatan ini kami dari jamaah Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Jawa Barat lagi mengadakan dialog akhir pekan dengan tema yaitu cara menang di dimensi Fata Morgana, dan akan saya berikan kepada teman-teman saya untuk mengurainya. Dan ini saya perkenalkan dulu jamaah-jamaah yang hadir. Ada Teh Retno ini dari jamaah Majelis Zikir dari Sukabumi ya. Ada Pak Aden dari Bandung, Kang Jaka dari Majalaya, ada Ustadz Ajengan Ngora dari Cianjur, dan ada Pak Iwan dari Bandung, Cileunyi Bandung ya. Dan sekarang mari kita mulai dari uraian pertama. Mungkin bisa dari siapa dulu? Silakan Bapak dulu. Ya. Bapak dulu katanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara Jawa Barat. Dalam dialog ini yang berjudul bagaimana caranya menang dalam dimensi Fata Morgana. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba mengurai dari tema tersebut. Pertama harus kita sadari dulu atau kita pahami dulu dimensi Fata Morgana, kan ya. Dimensi artinya kalau menurut saya adalah tingkatan. Ya, sedangkan Fata Morgana itu adalah angan-angan atau ilusi, ya. Dalam bahasa kami itu disebut metafisik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kadang kita menghadapi hal Fata Morgana. Contoh hal, ketika kita menghadapi suatu permasalahan dan masalah itu belum terjadi, masih dalam hayalan Fata Morgana ya, atau angan-angan, kadang-kadang kita udah ketakutan, betul ya, takut atau gimana caranya, padahal masalah belum terjadi. Ya, itu yang disebut salah satunya Fata Morgana. Nah, di sini bagaimana caranya kita supaya menang dalam permasalahan tersebut? Ya. Begitu kan Bu ya? Betul. Nah, jadi kalau menurut saya kita harus kembali kepada kodratnya. Ya, kita bersama Allah, bersama Rasul, kita pasti menang, gitu kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita menang di alam Fata Morgana, gitu kan? Endingnya bagaimana? Salah satunya adalah kita harus mengkaitkan. Ya. Nah, di kami di Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara ini kita ada sistem. Sistem itu kita mengkaitkan kepada Yang Maha Mutlak, ya, kepada mursyid kita. Biar apa? Kita menang dalam Fata Morgana. Dalam hal ini disebutnya adalah kalimatullah hiyal ulia, ya. Jadi siapapun orangnya, siapapun itu anak siapa, kalau kita sudah mengkaitkan, kita akan menang. Walaupun real kenyataannya dari Fata Morgana menghadapi kenyataannya tidak yang kita harapkan, tapi kita tetap menang, ya.
Kenapa saya bilang menang? Karena kita sudah tulus ikhlas apapun yang terjadi. Berarti hal tersebut adalah sudah menurut kehendak Allah. Betul ya, Bu? Betul. Nah, apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Mutlak, itulah yang terbaik untuk kita. Sehingga bentuk apapun ya di dimensi fata morgana tersebut kita menang. Jadi himbauan saya sebenarnya untuk semua, terutama dari jamaah kita di sini, apapun bentuknya, apapun hal permasalahan yang kita hadapi, kaitkanlah dengan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi dengan kita mengkaitkan, ya, dengan kita ada istilah rabito, kita pasti akan dimenangkan. Karena tersambung ya Pak. Karena tersambung. Gitu kan. Kalau seumpama permasalahan itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita koreksi. Koreksi. Betul. Ya, di mana kesalahan kita? Gitu kan. Ya. Nah, apakah ini belum tersambung? Gitu kan ya. Atau hal apa? Koreksi kembali. Setelah koreksi kita jalani kembali permasalahan tersebut. Ya. Yang seperti tadi saya katakan, jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, tapi kita tetap menang dalam dimensi tersebut. Karena kenapa? Kita sudah zero, kita sudah nol, kita sudah semuanya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Yang Maha Mutlak. Ya. Jadi endingnya ikhlas ya Pak. Endingnya ikhlas. Jadi kita tidak berat. Mungkin dialog ini yang saya sampaikan sampai di sini. Sampai jumpa atau sampai jumpa kembali dengan saya di channel saya pribadi nanti ya. Iya, di Ngajining ya Bu ya. Iya siap. Ngajining ya. Ngajining. Iya siap. Nanti bisa. Terima kasih barangkali terima rekan kasih saya Pak Aden, dan bisa dilanjut. Mau menambahkan atau Teh Retno? Teh dulu apa yang lain? Enggak. Ya Kang. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaka dari Majelis Zikir Tarekat Naksabandia Holidiyah Nusantara Cabang Majalaya. Berkaitan dengan tema kali ini, bagaimana cara menang di dimensi Fata Morgana. Saya kalau membahas sesuatu, kan orang kebanyakannya apa dalilnya, ya, apa hadisnya. betul. Ya makanya ada satu hadis dari surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Nah, arti menyeluruh itu bukan artinya kita melakukan segala perintahnya menjauhi segala larangannya, bukan seperti itu. Itu di ranah syariat, itu umum. Ya, umumnya seperti itu. Tapi menyeluruh itu masuk ke dalam diri kita sendiri, yaitu diri sejati kita, yaitu ruhani. Yang dalam sesi pertama tadi udah jelaskan sama teman-teman, itu dengan cara beat. Beat ya. Itu nggak usah dijelaskan lagi ya, Ya. mungkin itu udah panjang lebar jelaskan sama yang pertama. Sebenarnya untuk menang di dimensi akhirat itu bisa kita setel. Ya, caranya itu tadi masuk ke dalam diri kita sendiri. Seperti kita tahu rumus tapi kita belum sampai ke situ. Ya. Ibarat gini, alam dunia yaitu makrokosmos, alam besar gitu ya. Nah, supaya menang di dimensi alam itu, kita masuk ke dalam diri kita yaitu mikrokosmos itu. Nah, di situ disetel. Misalkan kita ini ingin apa? Ingin sesuatu, disetel di sini. Alam mikrokosmos itu ya kesadaran kita itu. Iya. Akhirat itu ya itu di alam mikrokosmos itu, di dalam diri kita sendiri. Itu sebenarnya bisa disetel itu. Seperti dulu ada cerita kakek guru kita.
Sayyidi Syekh Hadirun Yahya, dia pernah diuji. Ada yang bilang begini sama beliau, kalau benar engkau seorang wali Allah, kau maha kaya, coba robah batu bata menjadi sebatang emas. Nah, dengan bukan karomah ini ya, tapi apa, sihrun mubin, yang disebut sihir mubin, apa, sihir Allah yang kun payakun itu terjadi. Beliau memegang bata itu. Nah, kemudian disetel di alam mikrokosmosnya itu berubah jadi sebatang emas. Jadi itu dibawa masuk ke alam rohani. Iya, dibawa dulu ke alam mikrokosmos kita, disetel di situ. Tadinya kan di alam mikrokosmos tuh. Ya. Dibawa ke dalam diri kita, kesadaran itu, mikrokosmos, di situ disetel. Itu berubah nyata emas. Subhanallah ya. Ya cuman itu dimensinya harus sampai yang di mana dulu itu. Iya. Itu harus yang benar-benar telah beserta dengan Allah. Yang ayatnya jelas itu, wa ma romaita iz romaita, bukan lagi dia yang berbicara. Betul. Kalau sudah Allah yang berbicara di dalam dirinya, apapun tidak ada yang mustahil. Ya. Pasti itu terjadi. Itu yang disebut sihrum mubin. Sihir Allah. Ya. Kun fayakun. Nah, itu. Jadi untuk menang di dalam dimensi fata morgana itu, kita harus tadi itu membangkitkan kesadaran kita dari kesadaran akal ke kesadaran ruh, masuk ke dalam diri kita. Nanti kita di planning itu. Sebenarnya dunia itu tidak usah dikejar, tapi disetel, diriset di dalam diri kita. Dunia itu kalau makin dikejar ya makin menjauh, tidak akan bisa. Seperti sabda Nabi, kalau kau mendahulukan akhirat, maka dunia mengikut. Nah, makanya setel itu di dalam diri kita, di alam mikrokosmos itu. Jadi akhirat itu bisa kita temukan di sini ya? Iya, jelas. Nah, untuk saat ini mungkin yang saya alami secara aku yakin cuman guru kita yang bisa seperti itu, guru jahir kita. Tidak ada yang lain. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan bisa dilanjut dengan kawan yang lain. Sama Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada moderator Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas judul yang tadi Bu Wiwi sebutkan. Kita akan membahas tentang cara menang di dimensi fata morgana. Kalau fata morgana bukan dimensi metafisik, bukan Bu ya? Bukan, itu dimensi dunia. Dimensi dunia kan? Ya. Yang fata morgana tuh sebetulnya akhirat atau dunia? Dunia. Berarti alam nyata ya Bu ya? Iya. Karena kita stasioner hidup sekarang ada di dunia, jadi seolah-olah kadang-kadang sebagian gitu beranggapan bahwa dunia itu yang tadi fata morgana tuh dimensi rohani, ya, dimensi akhirat. Kebalik gitu. Ya, kebalik. Padahal yang fata morgana tuh dimensi kita sekarang. Ya. Ibaratnya seperti tadi sahabat saya tadi menerangkan bahwa dimensi mimpi itu sebetulnya fata morgana. Iya. Ketika kita sudah bangun gitu. Betul nggak Bu? Betul. Jadi dimensi kita hidup sekarang itu sebetulnya mah fata morgana. Iya. Yang aslinya mah kita setelah mati menembus alam akhirat itu.
Yang itu, aslinya nanti gitu. Jadi Nyata, kehidupan sekarang itu sebetulnya mah fata morgana gitu. Kehidupan Zahir kita kalau yang fisik gitu Bu, yang tidak fata morgana berarti itu akan kekal gitu. Atau yang fata morgana paling berarti hanya shadow lah, hanya bayangan. Ya. Betul nggak Bu? Ya makanya kan suka dibilang dunia itu tempat bersenda gurau ya, tempat main-main atau tempat sekedar mampir gitu kan. Ya mungkin karena memang fata morgana ya makanya dibilang seperti itu. Jadi di sini saya mau menerangkan cara menang di dimensi fata morgana. Berarti saya mau menerangkan cara menang di dimensi dunia, kenyataan dunia. Ya. Betul nggak, Bu? Betul. Jadi untuk kita menang di dimensi dunia atau di alam fata morgana ini, ya kuncinya itu Bu, mungkin itu nggak mungkin lah ini. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan, dari segala nafsu duniawi, betul nggak? Betul. Ya kita cuma berlindung aja gitu. Ya berlindung atau kita harus bisa terkapsul gitu akan Allah Ta'ala gitu. Allah Ta'ala itu kan merupakan, kalau kita ngajinya ke tarekat, ke praktek, Allah Ta'ala itu kan sistem. Jadi kita udah ada masuk ke sistem itu dengan tadi ada rukun syarat atau segalanya, itu kita tuh udah terkapsul, udah terlindung, udah dilindungi gitu Bu. Caranya ya naik dimensi ke akhirat itu Bu. Dari kesadaran dunia. Dari kesadaran dunia harus pindah ke kesadaran rohani. Betul. Ya, bagi yang mati masih gitu Bu, masih belum dihidupkan rohaninya gitu. Itu kan masih belum ini Bu, belum terkapsul lah, belum terlindung. Dimensi dunia. Ya. Jadi kita tuh harus berlindung kepada Allah dari segala godaan setan atau nafsu-nafsu dunia yang terkutuk. Ya mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih Pak Iwan, bisa dilanjutkan Teteh Ruka dulu. Teteh Ruka dulu. Silakan. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami, saya Sri Retno dari wilayah Sukabumi. Untuk pembahasan kali ini menang di dimensi fata morgana. Ya kalau pengalaman empiris saya sih, kalau kita gak mau belajar, mencari, gak mau belajar ngaji, gak mau belajar ngaji diri, yaitu melalui bimbingan guru mursyid yang di akhir zaman ini disebut walia mursidah. Kita itu gak bisa gitu, gak bisa menang atau gak bisa gak bisa langsung sendiri gitu. Harus ada bimbingan, ada guru pembimbing ya, guru zahir ya. Makanya dari pengalaman saya selama saya sebelum dan sesudah masuk tarekat ini, saya itu ada perubahan ya luar biasa. Ada perubahan dari yang tadinya ibaratnya marah atau tadinya saya itu ibaratnya nggak bisa ngendaliin diri gitu ya, apalagi kan cewek mah Bu ya. Makanya dari itu kan pertama suami saya yang masuk perjalanan ini gitu, dan jadi ikut ya, ikut ya suami. Dan alhamdulillah selama saya masuk perjalanan ini dapat bimbingan guru mursyid saya itu guru Zahir. Alhamdulillah banyak perubahan, berbuah ya. Jadi dari perjalanannya itu berbuah ya Teh ya. Jadi apa yang Teteh pelajari berbuah ke diri Teteh ya. Ya, dari beberapa proses kan ada prosesnya ya Bu ya. Jadi bertahap ya. Dari mulai bayat,
terus zikir sendiri, zikir berjamaah, terus ikut suluk gitu ya. Luar Alhamdulillah ya biasa. Teteh, tahap-tahapannya Ya, udah ikut ya. Iya Bu, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, yang nggak ada lagi kalau menurut pengalaman saya gitu. Kita menang di dimensi Fata Morgana ya atau dunia ini ya tanpa bimbingan guru mursyid atau guru waris yang nggak ngasal-ngasal di Harus yang mutlak ya harus yang mutlak itu ya. Alhamdulillah. Ya bisa dilanjut oleh alhamdulillah. Terima kasih ya Teh Retno, Ya, bisa makasih. dilanjut sama sahabat kita Ajengan Ngora. Untuk rangkuman mungkin Orea Ajengan Ngora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Ibu moderator yang sudah ngasih waktu untuk saya untuk merangkum atas tema yang dibahas kali ini, yaitu cara menang dimensi Fata Morgana. Yang penjelasannya udah jelas, tadi udah gamblang diurai sama sahabat-sahabat saya. Saya sedikit tambahan, mungkin ini sebagai rangkuman ya. Gimana sih caranya kita menang dimensi Fata Morgana, di dimensi Fata Morgana itu? Sedangkan Fata Morgana itu tadi udah jelaskan, yaitu gambaran dunianya. Sebagaimana diterangkan di surat Al-Hadid ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun." Dunia itu hanya permainan, hanya senda gurau gitu, senda gurau. Nah, cara yang utama untuk memenangkan dimensi Fata Morgana yaitu di ayat Al-Maidah 35 yang bunyinya, "Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah. Jadi intinya kita itu kalau mau menang di dimensi Fata Morgana di dunia ini yang udah kacau balau, harus cari wasilah. Apa itu wasilah? Yaitu wasilah itu jalan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tali wasilah yang satu ujungnya ada pada Allah, yang satu ujungnya ada di kekasihnya. Nah, cari wasilah di situ kita harus mencari sang pembawa wasilahnya itu yang tadi Teh Retno jelaskan, yaitu kalau di zaman sekarang waliyam mursida, sesuai di ayat Al-Kahfi ayat 17, "Falang tajidalahu waliyam mursida." Terus ada keterangan hadis Abu Naim, Al-Hafidh Abu Naim, bahwa di akhir zaman akan ada panji-panji hitam. Di akhir zaman itu hati-hati orang bagaikan kepingan besi gitu, udah berantakan gitu. Terus carilah panji-panji hitam yang dari arah timur itu. Kalau kita misalkan ada berita tentang itu, bahwa udah datang misalkan panji-panji hitam di arah timur, maka temuilah dia dan berbaiatlah kepada dia. Gitu. Nah, yang saya alami dan sesuai keterangan bahwa panji-panji hitam itu udah ada saat ini juga, dan saya alami, yaitu di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang menjelaskan yang di dalamnya isinya ada sebuah sistem metodologi agama yang gurunya mutlak waris
yaitu estafet sanad gurunya bersambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, sekali lagi, cara menang dimensi Fata Morgana itu yang saya alami, temukan dulu wasilah dan sang pembawa wasilahnya itu. Demikian dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur. Ya, mungkin ada yang mau nambahin ke yang lain? Oh, ya, silakan. Ya, mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Jadi distorsi di kalangan umum, ada satu bahasa yang udah menjadi dogma. Cukup hanya dengan mengatakan Bismillah kita akan selamat, gitu kan? Iya. Mau kemana juga kita selamat Bismillah. Nah, padahal itu rumus. Kita menyebut Bismillah itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi menghadirkan sifat wujud Allah yang di dunia ini. Begitu kita membacakan Bismillah, hadir yang punya nama di situ. Baru kita itu diselamatkan, menang di dimensi apapun, mau dimensi dunia atau dimensi apalah namanya, pasti kita akan dimenangkan. Dan itu jelas ilmunya ada di tarekat ini, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang gurunya seperti yang tadi teman saya sampaikan, waris mutlak dari jalur kerasulan, sanadnya nyambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Ada tambahin lagi? Oh, Iwan. Alhamdulillah ya, dari dialog akhir pekan ini semua sudah menyampaikan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf, dan diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.